kasih setiamu setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Kau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin. Amin, amin. Saudara-saudara, sebuah lagu yang saya yakin saudara-saudara pasti diberkati waktu mendengarkannya. Lagu yang lahir dari pengalaman pribadi bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, bagaimana saya berjumpa dengan kuasanya, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada saya
saat menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, saya yakin kita semua dalam hidup pernah punya pengalaman-pengalaman yang pelik, ya kan? Pengalaman yang kalau kita mengingat, kita hanya bisa bersyukur sambil meneteskan air mata. Oh Tuhan, terima kasih karena telah diizinkan melalui masa-masa yang sulit yang secara mungkin kalau kita ingat kembali secara fisik, secara mental, kita waktu itu mungkin tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita sudah bisa menghadapinya. Maka saudara-saudara, saya ingin menyapa Anda semuanya yang sudah bergabung, yang dari Ipoh Malaysia, Isa dan keluarga. Salam, bagaimana kabar? Malaysia masih lockdown atau sudah boleh untuk beraktivitas di luar rumah? Saya tahu di beberapa tempat di Indonesia lockdown terpaksa karena banjir. Saudara-saudara yang ada di Jakarta, kami ikut berduka oleh karena banyak di antara saudara-saudara kita yang rumahnya terendam air, Kerawang apalagi, dan saudara-saudara di tempat yang lain yang sedang diizinkan menghadapi musibah. Saudara-saudara, kita semua dalam hidup ini kadang-kadang kita dihadapkan dengan kenyataan yang di luar harapan kita. Siapa sangka tanggul itu bisa jebol sehingga belasan bahkan puluhan desa bisa terendam air. Kita tidak pernah menyangka, saudara. Siapa sangka tiba-tiba ada gempa. Kita tidak pernah menyangka. Yang namanya musibah kadang-kadang datang tanpa diundang, ya kan? Tapi orang beriman itu harus seperti apa saat kita menghadapi kesulitan. Itulah yang mau saya diskusikan dengan Anda semuanya. Jadi lebih dahulu saya mau menyapa para sahabat yang sudah bergabung. Pak Freddy yang sudah mengatakan selamat sore Pak dari Jember ya. Yang dari Jember, Salam, Jember, Lumajang, Malang yang sudah bergabung, Probolinggo, Salam. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, di Sabah terutama yang cukup banyak ya, Hong Kong, Singapura, Taiwan yang bergabung. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda meski harus lewat online. Tapi saya ingin berbagi sesuatu karena saudara-saudara, saya minggu-minggu ini saya belajar kehidupan orang-orang beriman. Dan saya mulai membaca kitab Kejadian tiap hari 4 pasal. Dan saya menemukan ada kebenaran-kebenaran yang saya yakin kalau kita mau belajar daripada orang-orang ini, pasti kita ada kekuatan, pasti kita ada semangat untuk menjalani kehidupan. Nah, saudara-saudara, saya tahu kita semua diberi porsi oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan masing-masing menghadapi tantangannya sendiri-sendiri. Ya, di dunia ini tidak ada orang yang bebas dari persoalan, ya kan? Kalau kita mau jujur, siapa di antara saudara yang hari ini bisa angkat tangan, Pak, saya puji Tuhan selama hidup saya tidak pernah punya persoalan. Angkat tangan, saya kasih hadiah buat saudara kalau ada. Ada yang mengatakan selama hidup saya tidak pernah punya tantangan, saya kasih hadiah sekarang juga. Saya kasih CD, saya kasih buku buat saudara. Tapi kenyataannya kita semua punya persoalan, punya pergumulan, saudara-saudara. Yang baru bergabung, yang dari Palembang, ini Bu Kalista Aiko, pasti punya persoalan, ya kan Bu? Bu Dortia Mako pasti punya persoalan. Kita semua punya persoalan kalau kita mau jujur. Saudara yang baru bergabung dari NTT, dari Sumba, Ibu Patrick juga, kita semua. Persoalan kita semua ada. Persoalan pernikahan, persoalan dengan keuangan, persoalan dengan pekerjaan, persoalan dengan pelayanan, persoalan dengan diri sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada sore hari ini saya menyempatkan waktu saya untuk mengajar Anda. Seharusnya hidup orang yang beriman itu seperti apa. Kemudian saya sedang membaca kisahnya Bapak Abraham dengan Ibu Sarah. Dan saya menemukan pelajaran-pelajaran rohani dari kehidupan orang ini yang sangat luar biasa. Terus terang aja saya kadang-kadang iri hati dengan Bapak Abraham nih. Saya iri dengan Abraham dan Sarah karena apa? Mereka itu bisa berkali-kali berjumpa dengan Tuhan. Ketemu muka dengan malaikat. Bahkan bisa makan bersama dengan Tuhan. Luar biasa.
Berkali-kali dia mendengarkan janji Tuhan, audible, bisa didengar oleh telinga. Saudara-saudara, saya sudah berdoa dari dulu. Waktu saya baru bertobat, kapan saya bisa melihat wajah Tuhan dari muka ke muka gitu kan, kasat mata. Belum pernah, saudara-saudara. Kapan saya bisa mendengar suaranya audible langsung di telinga saya? Belum pernah. Lewat mimpi pernah. Ya, paling banyak saya datang di hadiratnya, saya mendengarkan melalui kuasa rohnya. Itulah yang saya bisa alami. Tapi saya belum pernah punya pengalaman seperti Bapak Abraham yang bikin saya iri hati. Kapan saya bisa makan bersama, bahkan tawar-menawar, ya kan, bisa bergurau bersama. Saya belum pernah. Nah, saya mau mengajak Anda semuanya belajar dari Bapak Abraham yang punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya menelusuri apa sih yang membuat Abraham menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Gaya hidupnya kayak apa? Wow, saudara-saudara, saya menemukan ternyata Abraham memang orang yang sangat luar biasa. Lepas dari kasih karunia Allah, mengapa dia dipilih, mengapa dia dijadikan seorang bapak orang beriman. Lepas dari kasih karunia, saya belajar kisah Abraham mulai dari Kejadian 12 dan selanjutnya. Wow, saya menemukan beberapa kebenaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang saya dapatkan dari Bapak Abraham adalah orang yang taat tanpa banyak pertanyaan. Saya ulangi lagi. Sebagai orang beriman, Abraham adalah orang yang taat tanpa banyak persoalan. Dan ketaatannya itu dibicarakan berkali-kali dalam perjanjian baru. Dalam kitab Ibrani contohnya. Ketaatan Abraham meninggalkan kampung halaman, suruh meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah ibunya, pergi ke tempat yang tidak jelas alamatnya. Tuhan hanya bilang, saya akan tunjukkan tempat itu kepadamu. Tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan kerabatmu, tinggalkan orang tuamu. Abraham langsung meninggalkan tanpa banyak bertanya. Kalau saya yang disuruh untuk melakukan itu, mungkin saya akan tanya. Begini Tuhan, saya mau meninggalkan kampung halaman, orang tua kerabat, saya harus pergi kemana? Alamatnya yang jelas dong. Apa jaminannya? Kalau saya sudah meninggalkan kampung halaman, saya meninggalkan kenang-kenangan banyak di kampung halaman saya, lalu nanti jaminannya bagaimana? Bagaimana nanti kalau ada kelaparan? Bagaimana kalau saya menemui permusuhan dan saya harus menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kami? Bagaimana nanti? Saya tidak mendapatkan itu di dalam kitab suci. Abraham hampir tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mempertanyakan panggilannya. Wah, saudara-saudara, benar-benar saya diberkati ketika saya membaca kisah imannya seorang yang bernama Abraham. Ia taat tanpa banyak pertanyaan atau hampir tidak ada pertanyaan. Wow, saudara-saudara, kualitas iman kita akan ketahuan ketika kita mulai melangkah menjalani apa yang menjadi perintahnya. Adakah pertanyaan di benak kita? Ketika Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan panggilan, Tuhan memberikan rencana, Tuhan menyingkapkan visinya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Kita kadang-kadang belum apa-apa udah takut duluan. Woi, nanti bagaimana kalau saya melakukan ini kemudian saya dapat perlawanan? Nanti bagaimana kalau mereka menolak kehadiran saya? Nanti bagaimana kalau proyek ini kekurangan dana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Itu yang bisa membuat kita meragukan. Meragukan kebenaran, meragukan firman, meragukan apa yang Tuhan katakan, meragukan kemahakuasaan Tuhan. Itu yang saya dan saudara mari kita belajar dalam hidup ini. Ketika Tuhan memberikan sebuah rencana, Tuhan memberikan sebuah visi yang besar dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu, jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Karena apa?
Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyelesaikan. Meskipun di tengah jalan nanti kita akan bertemu dengan kelaparan, bahaya oleh karena dimusuhi, hampir saja istrinya diambil oleh raja. Abraham harus menghadapi tantangan berperang dengan raja-raja yang barangkali punya kekuatan yang luar biasa untuk membebaskan keponakannya. Tantangan dengan masalah keluarga menunggu begitu lama 25 tahun untuk mendapatkan janji Tuhan. Banyak tantangannya. Tetapi saya tidak menemukan pertanyaan yang diungkapkan oleh Abraham. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Gaya hidup orang yang beriman adalah melakukan ketaatan tanpa banyak pertanyaan. Saya dan saudara harus waspada dengan hati ini. Karena Alkitab mengatakan hatimu itu licik. Saking liciknya kadang-kadang sudah tahu itu kebenaran masih dipertanyakan. Masa kebenaran kayak gini bisa berguna atau cocok buat situasi seperti ini. Kalau Tuhan mengatakan aku membenci perceraian, aku membenci pengkhianatan, itu kan dulu. Sekarang ini kan situasinya lain. Ada orang yang mencoba mempertanyakan firman Tuhan dengan menggunakan etika situasi. Loh, situasinya kan lain Tuhan sekarang. Loh, tetangga kanan saya itu selingkuh. Belakang rumah selingkuh, depan selingkuh, kiri selingkuh. Bahkan survei mengatakan 1 dari 2 laki-laki selingkuh. Masa itu masih mau dipertahankan? Kan kita tinggal di budaya selingkuh. Ada orang yang menggunakan itu masih mempertanyakan itu, saudara. Ada juga yang mengatakan, lah hidup di negeri ini kan memang kita ini di tengah-tengah budaya orang yang suka korupsi. Jadi kalau kita ini mau hidup suci, jujur, malah tidak dapat apa-apa. Jujur malah acur katanya. Saudara-saudara, hati-hati ketika kita mempertanyakan kebenaran, kita sedang membuktikan bahwa kita sedang dalam keraguan. Dan orang yang ragu-ragu adalah sasaran empuk kuasa kegelapan. Karena cara iblis menjatuhkan orang adalah dengan membuat dia ragu-ragu terhadap kebenaran. Hawa, apa yang dikatakan Tuhan mengenai buah itu? Hawa menghilangkan sebuah kata yang harusnya dia mengatakan, kalau kami makan kami pasti akan mati. Kata pastinya itu dihilangkan. Itu bukti bahwa Hawa sedang dalam keraguan karena tidak meyakini kepastian. Jadi Anda semua termasuk saya juga, ketika kita sudah mulai mempertanyakan kebenaran, Anda sedang dalam keraguan. Ketika Anda sedang dalam keraguan, sebentar lagi Anda mudah dijatuhkan. Makanya kalau beriman, imani dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah bertanya terlalu banyak. Karena kalau Anda terlalu banyak pertanyaannya, nanti lama-lama saudara akan tidak berdaya menghadapi pertanyaan yang ada di benak saudara ini. Ada seorang yang baru saya perintahkan untuk memulai sesuatu. Kamu pergi ke tempat itu mulai sebuah pelayanan. Saya yakin ini dari Tuhan, semua sudah ada, artinya modal sudah ada, dana sudah ada, kamu melangkah di sana. Belum apa-apa sudah tanya, nanti bagaimana Pak? Nanti kalau begini nanti bagaimana Pak? Kalau nanti saya dapat ini bagaimana Pak? Nah saudara-saudara, kalau ada orang baru disuruh belum pergi ke tempat itu, sudah bagaimana, nasibnya seperti 10 pengintai. Bawaannya negatif, tidak tahu bagaimana cara membawa diri, tidak tahu bagaimana menguatkan iman dan bersikap positif dalam situasi negatif. Semua itu dimulai karena kita ragu-ragu akan kebenaran. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya. Kalau Anda sudah yakin apa yang Anda ingin lakukan ini rencana Tuhan, bahkan ada visi yang jelas, saudara mendapatkan peneguhan dari banyak orang, lakukan. Tidak usah menunggu terlalu banyak tanda. Ya kan?
Kalau Anda yakin itu sudah dari Tuhan, lakukan. Pasti di tengah jalan, pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan. Itu bagian daripada ujian kesetiaan kita menjalankan visi dari Tuhan. Jadi kalau saudara menemukan kesulitan, menemukan tantangan, menemukan persoalan di tengah jalan dalam rangka menjalankan rencana Tuhan, tidak berarti bahwa itu bukan rencana Tuhan. Saudara ingat baik-baik, Abraham menghadapi banyak tantangan dalam rangka menjalankan rencana Tuhan. Tantangannya apa? Dia harus nunggu 25 tahun untuk dapat anak. Dia harus punya pergumulan dengan keponakannya, harus pisah dengan Lot karena konflik keluarga. Dia harus menghadapi masalah dengan Hagar, pembantunya, karena dia melakukan kesalahan. Dia bahkan punya pergumulan dengan kejujuran karena dia meminta istrinya berdusta supaya mengaku sebagai adiknya, sehingga hampir saja anak perjanjian itu batal. Tapi Tuhan berperkara. Dengan kata lain begini, kalau rencana itu dari Tuhan, kalau visi itu dari Tuhan, kalau Anda yakin panggilanmu dari Tuhan, jangan takut melangkah. Melangkah dengan iman, siap-siap menghadapi tantangan, pegang teguh janji Tuhan. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sisanya yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, waktu saya memulai pelayanan Mercy Indonesia di Bali, ada orang-orang yang meragukan. Ada orang-orang yang bahkan tidak yakin kalau saya bisa memulai pelayanan di sini, saudara. Dan memang situasinya tidak meyakinkan. Saya pindah dari Ambon sebagai pengungsi, tidak punya modal, tidak ada gaji, tidak ada pendapatan, tidak ada pelayanan. Rumah saja dikontrakkan oleh teman. Memulai sesuatu hanya dengan doa. Karena saya yakin Tuhan yang memanggil saya untuk pindah di Bali, untuk memulai pelayanan. Saya mulai dengan apa adanya. Saya mulai dengan iman, dengan bertindak, harus melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya setelah 20 tahun, dengar baik-baik nih. Setelah 20 tahun, Tuhan mempercayakan 54 stasiun radio. 12 panti asuhan. Pembangunan gereja di berbagai tempat sudah ada hampir 45. Belum lagi ada sekolah-sekolah misi dan membantu hamba-hamba Tuhan. Yang saya mau mengatakan adalah, kalau saya tidak berani melangkah dulu, kalau saya hanya mendengar suara orang yang meragukan, saya tidak akan pernah berani bertindak dan melihat kenyataan seperti ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya, kalau sudah yakin apa yang Anda lakukan itu dari Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Yang namanya iman, orang yang beriman tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya tidak banyak tanya-tanya. Nanti bagaimana jika? Nanti bagaimana jika? Nanti bagaimana kalau? Nanti seandainya begini bagaimana? Saudara-saudara, belajarlah melangkah dengan iman. Saya mengatakan ini, do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sisanya serahkan pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau cerita. Kalau saya bisa kisahkan perjalanan 20 tahun dari waktu saya mengungsi ke Bali sampai hari ini. Persoalannya banyak sekali. Tapi persoalan itu diizinkan oleh Tuhan supaya selalu bergantung kepadanya. Supaya saya selalu mengandalkan Tuhan. Oh, saudara-saudara, saya masih ingat pada waktu memulai pelayanan sekolah misi SPPT, tidak ada duit, 3 bulan tidak bisa menggaji karyawan. Saya menggadekan HP, saya jual mobil untuk bayar karyawan karena memang tidak ada pemasukan. Tetapi itu bukan halangan yang berat untuk dijalani, karena saya tahu kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan.
Amin, saudara-saudara. Jadi saya mau mengajak Anda semuanya dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan. Ini benar dalam dunia pelayanan, ini benar dalam dunia bisnis, ini benar dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau Anda yakin itu dari Tuhan, kalau Anda yakin itu perintah Tuhan, kalau Anda yakin itu panggilan Tuhan, kalau Anda yakin itu visi sesuai dengan rencana Tuhan, lakukan tanpa banyak pertanyaan. Haleluya. Amin. Gaya hidup orang beriman yang kedua. Saya belajar dari Abraham. Saudara-saudara, satu-satunya patriark atau bapak Israel yang ada Abraham, Ishak, Yakub, ya kan, yang sering disebut-sebut. Satu-satunya bapak orang Israel yang gemar membangun mezbah atau gemar membangun altar adalah Abraham. Bapak Abraham. Saudara-saudara, berkali-kali, minimal 4 kali, setiap kali dia berjumpa dengan Tuhan, setiap kali dia punya live encounter, setiap kali dia mendengar suara Tuhan, setiap kali dia mendengar janji Tuhan, Abraham segera membangun altar atau membangun mezbah. Saudara mungkin tanya, apa itu mezbah? Apa itu altar? Adalah batu yang datar yang oleh budaya pada waktu dipakai untuk mengorbankan binatang yang akan dipersembahkan. Jadi Abraham sudah tahu bagaimana caranya mengabadikan pengalaman rohani, yaitu dengan membangun mezbah. Jadi altar atau mezbah dalam bahasa Inggris adalah tempat apa? Tempat berhubungan dengan Tuhan. Mezbah tempat beribadah kepada Tuhan. Mezbah adalah tempat memberikan korban kepada Tuhan. Mezbah adalah tempat milestone, pengingat-ingat, tanda kenangan bahwa Anda baru berjumpa dengan Tuhan. Wow. Minimal 4 kali saya menemukan Abraham membangun mezbah, membangun mezbah, membangun mezbah. Jadi saudara-saudara, ternyata orang yang beriman punya kegemaran apa? Berjumpa dengan Tuhan dan mengabadikan, membuat jurnal. Karena waktu itu belum ada foto, belum ada video untuk mengabadikan kenangan. Caranya adalah dia membangun mezbah dan menanam pohon. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham adalah buah contoh bagi kita semuanya. Ketika Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami apa yang namanya spiritual encounter, perjumpaan rohani yang punya makna yang sangat dalam, jangan pernah dilewatkan. Kalau perlu Anda revisit, Anda mengunjungi kembali pengalaman-pengalaman rohani. Karena apa? Dari pengalaman rohani itu, Anda akan mendapatkan kekuatan iman demi kekuatan iman. Ingat nenek moyang kamu dulu yang keluar dari Mesir. Ingat pertolongan Tuhan yang pernah kamu alami. Ingat waktu kamu hampir mati. Ingat di sini dulu kamu mendengar suara Tuhan. Di sini kamu berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, bahkan ada satu tempat namanya Mamre di Hebron. Di dekat pohon keramat yang namanya terbatin atau oak tree. Abraham sering ke tempat itu. Dan disitulah dia berjumpa dengan Theophany, Allah yang menjadi manusia. Dia bahkan mati dikuburkan di situ, istrinya mati dikuburkan di situ, anaknya mati dikuburkan di situ. Karena tempat itu punya signifikan, punya arti tersendiri bagi kehidupannya. Mezbah. Lalu apa aplikasinya buat Anda dan saya sekarang? Jangan lupa membangun mezbah. Apa itu? Berjumpa dengan Tuhan. Apa itu? Berbicara dengan Tuhan. Apa itu? Berkorban bagi Tuhan. Apa itu? Mengingat kebaikan Tuhan. Mezbah. Oh saudara, cara yang terbaik untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan adalah bangunlah mezbah di rumah Anda. Bangunlah mezbah di kantor Anda.
Ada tempat di mana Anda bisa mengosongkan pikiran dan Anda bisa mengangkat pujian dan saudara bisa terhubung dengan Tuhan dalam kesibukan. Saudara bisa datang ambil gitar dan menyanyi semua baik, semua baik. Oh saudara-saudara, saya punya tempat di kantor, saya punya tempat di mana saya bisa ambil gitar, main keyboard, menyanyi, menyembah. Hati saya terangkat di mobil, setel lagu rohani. Kemudian saya mendengarkan hati saya terangkat bicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, itulah orang beriman. Punya gaya hidup mudah membangun mezbah di mana-mana. Mudah terhubung dengan Tuhan. Bahkan saya mendapatkan pelajaran ini. Katanya orang yang rohani adalah orang yang bisa menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Anda bisa terhubung dengan Tuhan. Dalam keadaan susah, Anda bisa mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Dalam keadaan saudara kelimpahan, dalam keadaan saudara kekurangan, dalam keadaan saudara terberkati, dalam keadaan saudara sedang terhimpit karena terlalu banyak orang yang membenci, saudara masih bisa mengatakan, Engkau sungguh baik, Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Oh saudara, ada banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari dari Abraham, bapak orang yang beriman. Jadi yang pertama tadi, iman tanpa banyak pertanyaan. Yang kedua, orang beriman suka membangun mezbah. Yang ketiga, orang beriman suka berbagi. Apa tadi? Orang yang beriman suka memberi, suka berbagi. Saudara-saudara, Abraham adalah seorang pria atau seorang pengusaha kaya. Dia kaya, diberkati oleh Tuhan, yang tidak takut memberi. Saya belajar waktu membaca kisahnya, waktu dia harus berpisah dengan keponakannya sebagai paman, sebagai orang yang tua, dia boleh memilih dulu. Dia harus memilih dulu, itu haknya dia. Tapi dia lepaskan haknya. Dia bilang, Lot, daripada kita konflik antar gembala nanti tidak bagus sebagai saudara, kamu silahkan pilih duluan. Kamu mau kemana? Milih tanah yang mana? Nanti setelah itu saya pilih. Artinya apa? Dia tidak takut memberikan haknya. Oh saudara-saudara, bukan hanya itu. Pada waktu dia berhasil mengalahkan Raja Kedorlaomer, yaitu persekutuan 5 raja yang pernah menyerang Sodom dan Gomora dan merampas serta membawa keponakannya serta harta-hartanya. Abraham dibantu oleh orang-orang dari Mamre bisa memenangkan peperangan hanya dengan beberapa orang dan membawa barang jarahan. Tetapi Abraham tidak mau mengambil. Dia mengatakan kepada Sodom atau Raja Sodom, kalau kamu mau ambil. Saya tidak mau mengambil. Raja Sodom bilang, kamu ambil. Abraham mengatakan tidak. Saya tidak mau orang pikir saya kaya karena barang rampasan. Saya kaya oleh karena pemberian kalian. Saya tahu, saya sudah berjumpa di dalam Kejadian pasal 17. Allah sudah menyatakan sebagai El Shaddai. Pertama kali Allah menyatakan dirinya kepada Abraham di dalam perjanjian lama dan disebutkan Allah El Shaddai itu di Kejadian pasal 17. Sebelum dia mengganti nama Abram menjadi Abraham. Jadi Abraham sudah tahu bahwa Allah lebih dari cukup. Maka kalau Allah lebih dari cukup dan saya bisa berbagi, saya tidak akan pernah kekurangan. Makanya saudara-saudara, Abraham berani memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem. Tidak ada yang meminta, tidak ada yang menyuruh. Dia spontanitas memberikan 1/10 bukan dari keuntungannya, dari asetnya. Itu berarti Abraham adalah seorang yang gemar berbagi, tidak takut memberi. Itu kebiasaan orang beriman. Saya mau tanya kepada Anda. Apakah Anda tergolong orang yang suka berbagi atau takut berbagi? Itu ketahuan. Kalau Anda adalah orang yang takut berbagi karena di benak Anda adalah
takut kekurangan, di balik takut kekurangan adalah takut untuk miskin dan tidak meyakini bahwa Allah bisa mencukupkan. Kalau kita tahu El Shaddai, Tuhan lebih dari cukup, seharusnya saudara tidak perlu takut untuk berbagi. Karena sekali lagi, Abraham menyadari El Shaddai itu semua yang Tuhan berikan kepada Abraham hanya barang titipan. Harta, kekayaan, nama, ketenaran itu sifatnya fana, sifatnya sementara. Saya berkali-kali mengatakan, jangan terlalu erat pegang harta. Jangan terlalu erat pegang tahta. Jangan terlalu erat pegang nama. Semuanya akan hilang. Kalau tidak percaya, tunggu waktunya. Kalau bukan Anda yang meninggalkan harta Anda yang akan meninggalkan Anda. Tunggu waktunya. Buktikan apa yang saya katakan. Kalau bukan Anda yang meninggalkan uang Anda yang meninggalkan. Tunggu waktunya. Rumah, mobil, sawah, apa saja, suatu saat akan ganti nama. Dan tidak ada yang akan kita bawa ke surga. Maka percayalah apa yang dikatakan oleh Ayub. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Saya mau tanya, adakah di antara sahabat-sahabatku yang waktu lahir pegang sertifikat rumah atau deposito? Ada di antara saudara yang pegang deposito atau cek atau sertifikat mobil BPKB waktu lahir? Tidak ada. Semua yang kita miliki itu sifatnya kepercayaan dari Tuhan. Harta, kekayaan, nama, ketenaran, jabatan itu hanya sementara, sifatnya numpang lewat. Maka jangan sampai Anda dibilang orang muda yang bodoh. Kisahnya seperti apa, Pak? Itu dia. Yang kerjaannya tiap hari menanam, memanen, mengumpulkan, merombak lumbungnya, memanen, mengumpulkan, merombak lumbungnya, menanam lagi. Dan setelah terkumpul baru dia bilang sama jiwanya, hai jiwaku. Ada banyak makanan terkumpul untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Baru mau nelan bakso malam itu, langsung mati. Lalu ada pertanyaan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Wow, saya tidak mau dibilang orang muda yang bodoh. Saya tidak mau dibilang Paulus pendeta yang bodoh gara-gara apa? Hidup sekali hanya mengumpulkan. Lupa menikmati. Takut berbagi. Oh, saudara-saudara, saya menemukan di dalam kitab Wahyu bahwa orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya baru menemukan itu. Orang kikir, orang sundal, pemabuk, orang-orang yang suka menyimpan kebencian katanya tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, kikir itu bukan bawaan surga. Kenapa? Karena surga didiami oleh Allah yang maha murah, maha memberi. Maka kita dilahirkan ke dalam dunia ini adalah untuk apa? Berbuat baik. Baca Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Saya mau tanya kepada Anda. Saya mau tanya ini, tolong jujur ya. Tolong jujur, boleh ditulis di sini. Apakah Anda kalau diminta memberi, diminta untuk berbagi, diminta untuk memberikan persepuluhan, diminta untuk memberi persembahan, ada semangat, ada sukacita, dan sudah mengatakan, yeay, saatnya memberi, waktunya berbagi, saatnya memuliakan Tuhan dengan harta. Atau saudara mengatakan, aduh, ini persembahan lagi, persepuluhan lagi. Saudara-saudara, saya mendengar katanya
bagian ibadah yang kurang diminati itu waktu persembahan. Waktu mendengar firman Anda antusias, semangat, ya kan? Waktu menyanyi Anda loncat-loncat memuliakan nama Tuhan. Waktu mendengar kesaksian Anda pasang dua telinga. Tapi giliran tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Semangatnya langsung turun 45 derajat atau 45%. Apalagi yang memimpin ibadah mengatakan begini. Saudara pernah mendengarkan lagu ini? Sambil persembahan dijalankan Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu kesukaan kita. Persembahan kami. Lanjut. Sedikit sekali. Tolong cek baik-baik. Kalau memberi itu adalah beban buat saudara. Kalau berbagi itu seperti membuat Anda ketakutan, Anda belum hidup dalam iman. Karena orang yang beriman punya gaya hidup suka berbagi seperti Bapak Abraham. Amin. Amin. Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Kualitas hidup kita tergantung daripada keberanian kita berbagi. Karena saya mendengar di dalam firman Tuhan ada ayat yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu ayat firman Tuhan. Saya juga menemukan sebuah resep pesugihan orang Kristen. Atau resep keberkatan orang Kristen itu ada di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang memberi tambah kaya. Ada yang menyimpan tambah miskin. Haleluya. Jadi kalau engkau menamakan dirinya saya orang yang beriman, maka kita mengandalkan hidup kita di tangan Tuhan. Maka ketika Tuhan menyuruh kita untuk berbagi, Tuhan menggerakkan kita untuk memberi, Tuhan menggerakkan kita untuk menolong sesama yang membutuhkan. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Haleluya. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung sekali lagi. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Tolong ditulis. Saudara boleh tulis supaya tidak lupa. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Kenapa? Karena orang pelit itu mau ketawa aja takut. Mau senyum dia mikir. Jangan-jangan nanti ketawa dan senyum saya diminta lagi oleh tetangga saya. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak kepada Anda semuanya, hidup ini sekali. Jangan sampai kita mengumpulkan, kemudian setelah kita mati, kita tidak pernah menikmati apa yang kita kumpulkan. Konon firman Allah mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah, kalau Anda bisa diberi rezeki dan bisa menikmati rezeki, itu kasih karunia ilahi. Karena ada orang yang mengumpulkan, belum sempat menikmati apa yang dia kumpulkan, mati duluan. Mati sebelum menikmati apa yang menjadi kerja kerasnya atau hasil kerjanya. Saudara-saudara, maka mari kita belajar berbagi. Orang beriman tidak takut memberi. Karena dia tahu bahwa ketika saya diperintahkan oleh Tuhan untuk berbagi, maka Tuhan akan menolong saya. Ingat itu orang Samaria yang baik hati. Masih ingat? Orang Samaria yang baik hati? Yang melihat orang dirampok, kemudian digebuki di pinggir jalan, terkapar, kemudian ada imam yang lewat, tidak mau lihat. Ada ahli Alkitab yang lewat, tidak mau lihat. Ada pendeta yang lewat, tidak mau lihat. Ada vikaris yang lihat, tidak mau lihat. Kenapa mereka tidak mau disibukkan? Karena mereka bilang, urusanmu, urusanku. Apa untungnya saya menolong orang yang terkapar di pinggir jalan? Saya dapat apa?
Ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau saya menolong dia, saya dapat apa? Kalau saya membantu dia, saya dapat apa? Saudara dengar baik-baik. Cara Tuhan menolong orang pakai orang. Cara Tuhan menolong orang yang perlu kebaikannya pakai orang baik. Cara Tuhan menolong orang yang kelaparan pakai orang yang punya belas kasihan. Jadi ketika saudara tergerak hatinya menolong orang yang kekurangan, hari itu Anda sedang menjadi mujizat bagi mereka. Pada saat yang sama Anda sedang menjadi perpanjangan tangan Allah. Maka Tuhan tidak akan segan-segan melimpahkan berkatnya kepada Anda. Karena itu janji Tuhan. Yesaya 58. Baca Yesaya 58. Inilah puasa yang aku kehendaki. Yaitu apa? Membagikan makanan kepada yang lapar. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Menyantuni anak yatim. Memberikan tumpangan kepada orang asing. Itu yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Berkatnya apa? Ketika kamu lakukan ini, maka terangmu akan menyala. Luka-lukamu akan segera sembuh. Kehadiranku, kemuliaanku akan menyertai kamu dari segala penjuru. Ketika kamu berdoa, minta pertolongan, aku akan menjawab. Itu janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan punya kepentingan. Kepentingan apa? Untuk menolong orang susah, Tuhan pakai orang baik. Jadi ketika kita punya belas kasihan untuk menolong orang, Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Saya sudah mengalami. Saya bukan hanya ngomong saja. Saya bukan hanya cuap-cuap. Saya sudah mempraktekkan dan saya membuktikan ketika saya menolong orang susah, ketika saya berbuat kebaikan, suatu saat ketika ada situasi tidak baik, kebaikan yang pernah saya lakukan diperhitungkan oleh Tuhan dan Tuhan melakukan kebaikan dalam hidup saya. Oh, saudara-saudara, terlalu banyak kisah, terlalu banyak cerita. Saya tidak bisa menceritakan semuanya, tapi saya mau menantang Anda. Apakah 3 hal ini sudah ada dalam hidup Anda? Kalau belum ada, mari kita belajar dari Opa Abraham dan Oma Sarah. Yaitu sebagai orang beriman, dia jarang meragukan kebenaran, taat tanpa banyak pertanyaan. Hidupnya diwarnai dengan membangun mezbah, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Allah, suka berfellowship dengan Tuhan penciptanya, suka memberi berkorban, suka berdharma atau melakukan kebaikan, sodakoh, sedekah. Amin. Kalau saudara belum melakukan itu, jangan kaget kalau Anda belum memiliki keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Abraham tadi. Dekat dengan Tuhan. Namanya masyhur sampai hari ini diperbincangkan di 3 agama. Yahudi, Islam, Kristen. Semua membicarakan tentang Abraham. Orang yang luar biasa. Jadi saya mau menantang Anda semuanya. Dalam situasi sulit, dalam situasi kita sedang menghadapi persoalan pergumulan karena COVID ini. Jangan berhenti berbuat baik. Amin. Saya tidak tahu situasi Anda, tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya ditemplak oleh firman Tuhan tadi. Pak, saya memang orangnya kikir, skakar, ket-ket, medit, pelit, bertobat. Atau saudara mengatakan, Pak, saya jarang membangun mezbah dalam kehidupan saya. Saya hanya datang ke gereja hari Minggu itu pun hanya untuk stor muka, bertobat. Atau saudara barangkali selama ini, saudara merasa seperti banyak meragukan kebenaran firman Tuhan karena kesulitan demi kesulitan yang datang dalam kehidupan. Dan hari ini saudara mengatakan, Pak, doakan saya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa agar Tuhan menguatkan imanmu dan engkau benar-benar memiliki apa yang baru kita bahas hari ini. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau Bapak berdoa buat saya. Saudara taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa buat saudara. Biarlah Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan melawat engkau dan izinkan kuasanya menjamah saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami dalam surga. Kami sudah mendengarkan renungan firman ini. Kami rindu firman ini menjadi pewahyuan pribadi. Menjadi rema. Kami ingin
sebagai orang beriman memiliki gaya hidup seperti Bapak Abraham. Tidak banyak meragukan atau mempertanyakan kebenaran. Kami taat menjalankan firman. Kami gemar membangun mezbah. Dan kami suka berbagi untuk menolong sesama. Tuhan, kami mau hidup kami menjadi orang-orang yang diberkati seperti Bapak Abraham. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Wow, Bapak Ibu, saya berdoa agar renungan kita sore atau malam hari ini bisa menjadi sebuah perenungan yang akan memberikan pewahyuan kepada kita semuanya. Amin. Ada banyak saudara yang sudah bergabung. Saya mau menyalami Ibu Hotmauli Kuta Barat yang sudah mengatakan amin. Ibu Kuntari dan Opung Situmorang yang sudah bergabung. Nanti saya akan mendoakan Anda yang sakit, ya, yang punya pergumulan. Saya sudah membaca ada beberapa di antara saudara yang sedang bergumul dengan tumor, dengan kanker, dengan stroke. Bahkan ada di antara kita yang sedang menantikan anak, yang sudah menikah belum ada anak. Nanti kita akan berdoa dan kita memohon kepada Tuhan karena Tuhan adalah setia. Amin. Dari Iting Putri Ginting manakan, terima kasih Pak Pendeta, firman yang dikutbahkan karena kita menolong sesama itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ibu Iting, Tuhan berkati. Ini dari sahabat kita juga Bung Teguh Riyadi yang mengatakan haleluya amin. Di saat saya bisa memberi, lihat orang yang kita bantu bahagia, kita merasakan kebahagiaan. Itu Pak Pendeta. Benar Bung Teguh, benar. Maka dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saya bisa mengatakan kebahagiaan datang waktu kita bisa membahagiakan orang lain. Saya ulangi lagi. Kebahagiaan datang waktu kita bisa membahagiakan orang lain. Ibu Erni juga memberikan komentar, benar sekali Pak Pendeta, lebih bahagia memberi daripada menerima. Sudah saya alami sendiri sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Ibu Pedbar mengatakan saya saat berbagi merasa terberkati, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Saya katakan amin. Ini meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Ibu Jane mengatakan semoga memberi selalu menjadi kebiasaan kita anak-anak Tuhan. Ya kan? Tuhan Maha memberi. Maka kita yang mengatakan anak-anak Tuhan harusnya mewarisi sifat-sifat Tuhan. Memberi dengan sukacita. Isa Haina mengatakan memberi adalah sukacita bagi saya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya rindu kita mempraktekkan kebenaran ini. Karena kebenaran yang dipraktekkan akan diinternalkan, masuk di dalam subconscious mind atau masuk dalam hati, heart thinking. Pada waktu kebenaran ada di dalam hati, itu nanti menjadi refleks. Tidak perlu diperintah lagi, langsung kebenaran itu akan mendikte kita untuk melakukan sesuatu. Amin. Amin saudara-saudara, maka mari kita melakukan ini. Dan sekali lagi saya mau berdoa buat beberapa saudara yang sedang bergumul. Salah satunya sahabat kita Pak Freddy, doakan saya sakit ginjal, liver, stroke di saraf dan kaki saya yang tidak bisa berjalan sudah hampir 2 bulan. Kita doakan Pak Freddy. Kita juga doakan Ibu Hotmauli. Mohon dukungan doa dari Pak Pendeta, kaki saya yang sering kram sampai ke pikul. Kalau saya sarankan segera cek dokter, dan saya kapan hari juga ke dokter. Dan saya ikut terapi sekarang, namanya terapi Soki, ya. Terapi dengan menggunakan mesin Qi, itu sudah tertolong. Nanti di waktu yang lain saya akan menjelaskan. Saya baru menjalani, bahkan kami di Bali baru membuka tempat untuk terapi sehat, rumah terapi sehat, Mercy Indonesia. Dan untuk beberapa orang tidak dipungut biaya, hanya sukarela yang memberikan persembahan, silakan. Dan sudah ada banyak orang yang disembuhkan. Selain doa, kita memberikan terapi untuk saudara-saudara kita. Ini dari sahabat kita
Mohon dukungan doanya Pak Pendeta. Kepalaku sakit dan kedua mataku kiri buram, sering berair, dan masih ada yang lain-lain. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya punya pergumulan, saudara punya pergumulan, saya punya penyakit, saudara punya penyakit, tetapi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Saya pernah punya kanker dan masih ada ketakutan kadang-kadang, jangan-jangan nanti kankernya kambuh lagi, masih ada. Tetapi saya belajar berserah kepada Tuhan, ya kan? Jadi begini, tolong dengar baik-baik. Penyakit itu, ini dokter yang bilang, penyakit itu 85% disumbang oleh pikiran. Saya ulangi lagi, penyakit itu 85% disumbang oleh pikiran. Maka kalau ada khawatir, kalau ada rasa bersalah, kalau ada kecemasan, kalau ada kepahitan, bereskan pikiran saudara dari semuanya itu. Karena apa? Itulah yang akan menolong Anda. Bebaskan pikiran, serahkan semua beban, biarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah hidupmu. Maka kita akan dibebaskan dari banyak penyakit. Amin, saudaraku. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau percaya kuasa Tuhan, saya mau hidup di dalam iman, dan saya meyakini Tuhan akan menyembuhkan. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Yang sakit kepala, taruh di kepala. Sakit di dada, taruh di dada. Di kaki, taruh di kaki. Dimanapun saudara merasa ada pergumulan, seperti Ibu Soncai Tindige yang punya pergumulan, taruh tanganmu di dada. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon agar Tuhan akan menjamah kita semua. Amin. Amin. Taruh tanganmu di dada atau di tempat yang sakit. Mari kita beriman bersama-sama. Kita sepakat dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudaraku yang sakit, yang membutuhkan jamahan Tuhan untuk stroke, untuk kaki yang kesemutan, untuk kanker, untuk paru-paru, untuk COVID, untuk penyakit-penyakit yang mungkin secara medis sulit disembuhkan. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah saudara kami yang sedang bergumul dengan pernikahan, bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan teman hidup, bergumul untuk mendapatkan momongan. Aku berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melakukannya. Engkau dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas akan menjamah dan melawat kami. Sekarang juga jamah kami, jamah sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin, saudara. Banyak saudara yang sedang bergumul. Percayalah kepada Tuhan. Ini lagu saya nih. Percayalah. 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 Ini lagu ini saudara, bagus sekali. Percayalah. Amin. 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 Ibu percaya kepada Tuhan. Saya minta Putri Lona juga doakan, ya katanya kayak asam lambung, biasa sakit perut, berserah kepada Tuhan. Amin, berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang menjamah. Ibu Erni, percayalah bahwa tangan yang dulu pernah patah bisa dipulihkan, yang sekarang ngilu-ngilu Tuhan akan pulihkan. Yakini, imani, dan tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ini Ibu Diana dari Sandaan Sabah, Malaysia, mohon doa rabun dekat dan rabun jauh. Semoga Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan melawat Ibu. Sekarang juga percaya kepada Tuhan. Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ada banyak saudara yang bergabung sore hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Pak Freddy bilang terima kasih Pak Paulus untuk doanya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memegang janjinya. Waktu Anda mulai takut, Anda mulai ragu lagi karena ternyata belum langsung sembuh. Kadang-kadang ada yang langsung disembuhkan. Kadang-kadang ada yang harus memakan waktu. Saudara, untuk saya bisa pulih dari kanker makan waktu. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin.
Ibu Yeni Manopo yang percaya ada jawaban Tuhan dari semua pergumulannya dan tetap sabar, tetap tabah melewati ujian. Amin. Karena pada waktunya Tuhan akan melepaskan kita dari semua pergumulan. Saudara, saya percaya kuasa Tuhan menjamah kita semua dan saya yakin kuasanya tidak terbatas bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktu saya tidak bisa melanjutkan kembali, nanti malam barangkali saya akan putar ulang. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh kebenaran firman tadi, cara atau gaya hidup orang beriman, apa tadi? Masih ingat? Orang beriman tidak banyak mempertanyakan kebenaran atau meragukan kuasa Tuhan. Orang beriman gemar membangun mezbah. Orang beriman gemar berbagi. Semoga Anda yang diberkati bisa berbagi video ini. Bagikan kepada sahabat-sahabat Anda. Karena waktu Anda berbagi, Anda sedang memberkati mereka. Dan waktu Anda memberkati mereka, Anda sedang menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan ada beberapa saudara-saudara yang pernah mempertanyakan, Pak, bagaimana saya bisa memberkati Mercy Indonesia? Nah ini saudara-saudara, Mercy Indonesia sudah punya QR. Jadi bagi saudara-saudara yang selama ini mau berbagi tanya-tanya nomor rekening dan sebagainya, saya tunjukkan saja ini. Mercy Indonesia sudah punya QR. Saudara yang mau berbagi memberkati Mercy Indonesia langsung pakai QR ini dari mobile phone atau mobile banking. Langsung saudara bisa berbagi berkat untuk memberkati proyek-proyek Mercy Indonesia untuk anak-anak yatim piatu. Ada 12 panti asuhan, bedah gereja, sekarang bedah pastori. Ada pelayanan membantu hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Saudara yang mau memberkati, kami dengan senang hati silahkan memberkati, karena ketika saudara memberkati tadi, saudara sedang menjadi berkat. Amin. Haleluya. Nah ini ada lagi dari sahabat kita yang baru memberikan masukan. Saya berterima kasih Pak atas doanya, karena pacar saya sudah membukakan hatinya kembali. Wow, Ibu Shirley, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati itu besar, kuasanya itu benar. Salam Pak, tolong saya sakit kepala biar dijamah. Amin. Tuhan pasti akan menjamah. Ibu Yeni Manopo juga memberikan ucapan terima kasih, selalu mendoakan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kemudian ini dari sahabat kita juga, Wilonani Daily, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kuasanya tidak terbatas. Amin. Orang beriman tidak meragukan kuasa Tuhan. Amin. Ini dari sahabat kita, Tabita Lakaran. Salam Pak Pendeta, tolong doakan ibuku sudah 4 bulan sakit. Tetap percaya, mengimani kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Ini lagu penutup. Dan selamat sore, sampai jumpa besok pagi jam 8. Besok pagi jam 8 waktu Bali saya akan live kembali. God bless you. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia,
dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Making life better, bikin hidup lebih baik.